Mawar punya mimpi besar, kuliah tinggi, kerja di luar negeri, dan sukses dengan kemampuan sendiri, tapi hidup justru membawanya jadi TKI. Siapa sangka, di negeri asing itu, sebuah lamaran dengan mahar 100 miliar justru datang padanya. Tapi bukan uang yang membuatnya luluh. Lalu apa? Simak kisah Mawar sampai akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang mimpi yang bertahan meski hidup berubah arah. Mawar adalah gadis muda yang sejak kecil sudah dikenal akan kecantikannya yang alami dan kepintarannya yang mencolok. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana, bukan dari kalangan kaya raya, tapi juga tidak pernah benar-benar kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Mereka hidup bersahaja, penuh cinta dan saling mendukung satu sama lain. Karena kecerdasannya, Mawar berhasil diterima di salah satu universitas ternama di luar kota. Itu adalah pencapaian besar bagi keluarganya. Dengan bangga, sang ayah mengantar Mawar ke kampus barunya, berharap masa depan anak gadisnya akan lebih cerah dari masa mudanya dulu. Di kampus, Mawar cepat dikenal. Wajahnya yang manis dan tutur katanya yang santun membuat banyak mahasiswa, bahkan dosen, menyukainya. Namun, Mawar bukan tipe gadis yang mudah terbawa suasana. Meskipun banyak yang mendekatinya, dia memilih untuk tidak memedulikan perhatian para lelaki. Fokus utamanya adalah kuliah, belajar sebaik mungkin, dan mengejar cita-citanya, bekerja di luar negeri dalam posisi terhormat sebagai wanita karir yang sukses. Ia membayangkan dirinya suatu hari nanti berdiri anggun di balik meja kantor luar negeri, mengenakan setelan kerja, dan berbicara percaya diri dalam bahasa Inggris. Sayangnya, takdir kadang tak segaris dengan harapan. Ketika Mawar sedang berada di pertengahan semester keempat, hidupnya mendadak berubah drastis. Ayahnya diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Sejak saat itu, kondisi keuangan keluarga mulai goyah. Uang tabungan yang ada hanya cukup untuk kebutuhan pokok harian, bukan lagi untuk membayar uang kuliah atau kos di kota besar. Dalam suasana penuh kesedihan dan kegelisahan, ayah dan ibu Mawar memintanya pulang. Dengan berat hati, Mawar menutup buku-buku kuliahnya. Bukan karena ia menyerah pada mimpinya, tapi karena ia mencintai keluarganya. Ia sadar, ini bukan waktunya egois. Dan ketika dia melangkah keluar dari kampus hari itu, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Setelah kepulangan Mawar, keluarga kecil itu duduk bersama dan mengambil keputusan besar. Mereka harus menjual rumah satu-satunya di kota. Tak ada pilihan lain, karena tanpa penghasilan tetap, mustahil bisa membayar biaya hidup di kota besar. Dengan berat hati, rumah yang penuh kenangan itu dilepas, dan mereka pindah ke kampung halaman ayah, sebuah desa tenang tempat kakek dan nenek Mawar dulu tinggal. Mereka kembali ke rumah tua peninggalan keluarga. Sudah lama kosong, dindingnya mulai kusam dan pekarangannya dipenuhi rumput liar. Tapi disitulah harapan baru dibangun. Ayah Mawar memutuskan untuk menggarap kembali kebun kecil milik orang tuanya, berharap bisa menghasilkan cukup untuk bertahan hidup. Mawar ikut membantu meskipun hatinya masih belum sepenuhnya siap. Awalnya Mawar merasa kehilangan arah. Hidup di kampung sangat berbeda dari ritme kehidupan kota dan kampus. Jaringan internet yang lemah, tidak ada teman sebaya, dan tak ada ruang untuk mengekspresikan ambisinya. Tapi waktu berjalan, dan Mawar mulai beradaptasi. Ia belajar mencangkul, menyiram tanaman, bahkan ikut ke pasar bersama ibunya untuk menjual hasil kebun. Meski perlahan menerima kehidupan barunya, Mawar tak bisa menutupi kenyataan bahwa hidup mereka sekarang sangat pas-pasan.
Bahkan untuk sekadar membeli buku atau menyisihkan tabungan, rasanya sulit. Di malam-malam sepi, ia sering duduk menatap langit, memikirkan mimpinya yang dulu. Apakah semua itu akan hilang begitu saja? Di sanalah muncul satu keputusan paling berani yang pernah ia ambil, menjadi TKI ke Arab. Itu bukan keputusan yang mudah. Bukan itu yang ia impikan. Dulu ia ingin ke luar negeri sebagai wanita karir, bukan pembantu. Tapi kondisi tak memberinya banyak pilihan. Ia ingin membantu orang tuanya, menabung, dan kelak kembali ke bangku kuliah. Ia tahu ini mungkin jalan yang terjal, tapi Mawar tidak ingin menyerah hanya karena hidup tak seindah rencana awalnya. Setibanya di Arab, setelah penerbangan panjang dan rasa gugup yang tak bisa disembunyikan, Mawar langsung diantar menuju rumah majikannya. Begitu sampai di depan gerbang besar yang menjulang megah, matanya membelalak. Rumah itu seperti istana dalam film, pilar-pilar tinggi, taman luas, dan lampu gantung besar terlihat dari jendela kaca. Dalam hatinya, Mawar hanya bisa berbisik, "Ya Allah, ini nyata." Saat pertama kali bertemu dengan majikannya, Mawar menyapa dengan ramah menggunakan bahasa Inggris. Itu satu-satunya bahasa asing yang ia kuasai dengan baik sejak kuliah dulu. Si majikan, pria Arab berpakaian rapi dengan sorot mata tajam, sempat terkejut mendengar fasihnya Mawar berbicara. Dari tatapannya, tampak ia tidak menyangka seorang pembantu rumah tangga bisa berbicara sefasih itu. Tapi sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Mawar, bukan karena penampilan, tapi karena kecerdasannya. Hari-hari Mawar di rumah megah itu penuh tantangan. Ia bekerja keras, menyapu, mencuci, memasak, terkadang tanpa cukup istirahat. Sesekali ia membuat kesalahan, seperti salah menaruh barang atau lupa waktu menyajikan makanan. Tapi beruntung, rekan kerjanya sesama TKI sangat baik dan mendukung. Mereka membantu, mengajari, bahkan menjadi teman curhat di tengah rindu kampung halaman. Waktu berlalu. Bulan berganti tahun. Mawar mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil kerjanya. Ia menabung dengan disiplin dan menahan diri dari keinginan-keinginan kecil. Ia tahu tujuannya, kembali ke Indonesia, melanjutkan kuliah, dan mengejar impian yang sempat tertunda. Suatu hari, saat kontrak kerja hampir habis, Mawar memutuskan untuk tidak memperpanjang. Ia merasa sudah cukup, dan saatnya kembali. Namun sebelum sempat mengajukan pengunduran diri, majikannya memanggilnya secara pribadi. Dengan tatapan yang sulit ditebak, pria itu menyampaikan sesuatu yang membuat Mawar terpaku. "Saya ingin kamu menjadi istriku dengan mahar 100 juta rial. Jika dirupiahkan, nilainya setara 100 miliar. Mawar terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung dan takut. Tawaran itu begitu besar, terlalu besar. Tapi di benaknya langsung terlintas, apakah dia hanya ingin tubuhku? Apakah aku hanya akan menjadi boneka cantik di rumah ini? Dengan tenang tapi hati bergetar, Mawar menolak tawaran itu secara halus. Ia menghormati sang majikan, tapi ia tidak ingin mengambil keputusan yang bisa menghancurkan hidupnya. Sejak itu, Mawar menjaga jarak. Ia tak lagi sering berbincang seperti dulu, meski sebenarnya ia masih mengagumi ketulusan sikap sang majikan selama ini. Namun hidup kembali mengejutkannya. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar dari kampung membuat Mawar nyaris pingsan. Ayahnya ditemukan tak sadarkan diri di ladang. Ia dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis stroke karena kelelahan dan tekanan hidup. Biayanya? Tidak sedikit. Lebih dari yang bisa ditanggung keluarga mereka sekarang.
dan mimpi Mawar pun kembali remuk. Ia ingin pulang, membantu ayahnya, tapi bagaimana? Uang tabungan pun akan habis hanya untuk pengobatan awal. Dalam kegelisahan dan keputusasaan, Mawar duduk termenung di sudut kamarnya. Kepalanya penuh dengan pikiran. Apa aku harus menyerah pada semua ini? Apa aku akan kehilangan segalanya? Ia menangis dalam diam, hanya suara detak jam dinding dan doa dalam hati yang terdengar malam itu. Lalu, panggilan itu datang lagi. Majikannya memintanya menghadap. Hati Mawar was-was. Tapi kali ini, pria itu tak lagi memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Aku masih ingin menikah denganmu, tapi aku beri kamu waktu semalam untuk berpikir." Tidak ada paksaan. Mawar terdiam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia melihat kembali pesan-pesan dari ibunya, foto ayahnya yang terbaring di rumah sakit, dan tumpukan harapannya yang belum tercapai. Dalam hatinya, sebuah suara kecil berkata, "Ini bukan tentang menyerah, ini tentang bertahan." Keesokan harinya, dengan langkah pelan dan hati yang masih ragu, Mawar kembali menemui majikannya. Ia menatap mata pria itu dan berkata, "Saya bersedia dengan satu syarat. Setelah menikah, saya ingin tetap kuliah." Pria itu mengangguk. Tak ada senyum lebar, hanya anggukan tenang dan tatapan penuh keyakinan. "Kamu akan kuliah, dan saya akan mendukungmu sepenuhnya," jawabnya. Pernikahan pun digelar secara tertutup. Tidak banyak undangan, namun mewah dan sangat terhormat. Gaun yang dikenakan Mawar bercorak Jawa dengan sentuhan emas, sementara sang pria mengenakan gamis putih bersih dengan jubah elegan. Berita itu cepat menyebar di kalangan para TKI. Ada TKI yang dinikahi majikannya dengan mahar 100 miliar. Namun malam pertamanya tak seperti yang banyak orang pikirkan. Saat Mawar masuk kamar pengantin, ia duduk di tepi ranjang dengan gugup. Tangannya gemetar, pikirannya penuh bayangan buruk. Tapi saat suaminya masuk, ia hanya duduk di samping Mawar, tersenyum, dan menyerahkan sebuah map. "Ini rumah untukmu. Di dekat kampus tempat aku sudah daftarkan kamu kuliah." Mawar membuka map itu dengan tangan gemetar, sertifikat rumah Eropa modern, lengkap dengan bukti pembayaran kuliah semester pertama. Mawar tak sanggup berkata apapun. Ia hanya menangis. Sang suami kemudian berkata, "Ayahmu sudah saya tanggung semua biayanya. Kamu tak perlu khawatir." Lalu ia mengecup kening Mawar pelan dan mengambil bantal, lalu tidur di sofa. Tak menyentuhnya sedikit pun. Mawar hanya menatap dalam diam. Tak menyangka semua itu benar-benar terjadi. Hari-hari setelahnya, Mawar menjalani kuliah impiannya di luar negeri. Ia kembali menjadi gadis ceria, fokus, dan bersemangat. Suaminya sesekali datang menjenguk, bukan sebagai pria penguasa, tapi sebagai sahabat diskusi yang menyenangkan. Ia tak pernah menyentuh Mawar, bahkan tak pernah menuntut apapun darinya, selalu memperlakukannya dengan hormat. Hingga suatu hari, saat hujan turun dan mereka berbincang seperti biasa di teras rumah kecil mereka, Mawar menatap dalam-dalam mata suaminya. Hatinya bergetar. Ia akhirnya sadar, ketulusan itu nyata. Tanpa banyak kata, ia memeluknya pelan, bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya benar-benar memilih. Hari itu, Mawar menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Ia menemukan laki-laki yang mencintainya karena jiwanya. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, bantu kami dengan menekan tombol like, dan jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Karena bisa jadi, kisah Mawar adalah cermin dari perjuangan yang juga sedang kamu jalani.